Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, ketemu lagi sama aku Liza di Suara Liza. Oke teman-teman, kali ini aku agak nervous ya, karena aku kali ini akan menceritakan kisah dari sosok wanita mulia yang begitu aku idolakan sebenarnya. Tapi meskipun aku mengatakan aku mengidolakan beliau, sebenarnya aku juga jujur aja, tentang beliau ini aku merasa bodoh ya. Aku merasa bodoh tentang beliau. Kenapa? Karena yang aku pikir aku, udah mengenal beliau, udah mengenal tentang beliau gitu ya, ternyata itu nggak cukup. Masih banyak ternyata kemuliaan-kemuliaan yang enggak aku tahu tentang beliau. Dan kali ini aku pengen nyampein aja sesuatu yang aku tahu tentang beliau. Dari, guru-guru, dari teman-teman aku gitu ya, dari apa yang aku, cari dalam buku, dalam situs, bahkan dalam kajian-kajian gitu ya. Nah, aku dulu pernah sih ditanya ya, kenapa aku bisa melakukan seperti itu, aku dulu pernah ditanya sama teman aku, "Kamu pengen kayak siapa?" Gitu. Aku sontak aja ya, ngejawab, "Pengen jadi, seperti Khadijah." Nah, teman-teman, kali ini aku bakal cerita tentang, Sayyidah Khadijah radhiyallahu radhiyallahu taala anha. Dan kali ini dimulai dari kisah aku dulu ya. Dulu aku pernah ditanya sama teman aku, Lu kamu kamu pengen pengen seperti siapa?" Gitu ya. Aku sontak aja jawab, eee, "Aku pengen jadi kayak seperti Khadijah radhiyallahu anha." Dulu tuh saat aku refleks bilang seperti itu, jawab seperti itu, sebenarnya aku nggak tahu menahu tentang beliau gitu ya. Hanya yang aku tahu tuh beliau tuh seorang wanita yang karir, wanita yang, luar biasa dalam mengelola bisnisnya gitu ya. Di samping istri Nabi, beliau seperti itu yang aku tahu. Dan bahkan dalam strategi bisnisnya pun aku nggak tahu. Makanya saat itu aku mulailah mencari seperti apa beliau menjalani bisnisnya gitu. Terus seperti apa beliau saat membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun apa ya, selepas dia meninggal tuh dia merasakan amat sangat sedih gitu ya. Nah, hal-hal yang membuat aku sangat mengagumi beliau adalah tentang bagaimana kemuliaan beliau gitu. Sebagai seorang wanita yang hidup pada zaman jahiliyah. Aku pernah mendengar siapa Ustazah Halimah Idrus menceritakan bahwasanya Sayyidah Khadijah saat membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari. Dan pada awal-awal Islam memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering ya bermujahadah gitu, sering berkhulwat ke Gua Hiro. Teman-teman, Gua Hiro itu kalau sekarang ya kata beliau itu untuk nyampainya aja 1,5 jam gitu ya, 1,5 jam, apalagi dulu masih bentuk bebatuan gitu ya, bahkan mungkin nggak belum terbuka jalan ke sana. Dan Rasulullah SAW sering bermalam di sana. Kemudian suatu saat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau rindu kepada baginda Nabi SAW, sehingga beliau pun mempersiapkan, memasak gitu ya, mempersiapkan bekal untuk menjenguk baginda Nabi SAW di Gua Hira. Saat baginda Nabi SAW sedang sholat, selepas sholat, baginda Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Malaikat Jibril tiba-tiba datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sata'ti ilaik Khadijah." Sebentar lagi akan ada Khadijah datang kepadamu untuk membawakan makanan beserta lauk pauknya, kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril meneruskan, jika dia datang, sampaikan padanya bahwa Allah Assalam telah berkirim salam kepada beliau. Teman-teman, wanita biasa seperti kita, manusia biasa seperti kita masih menginjak bumi, makhluk, mendapatkan salam dari Sang Khalik, pencipta alam jagad ini, alam raya ini. Bayangkan sama kalian, berkirim salam. Allah Assalam mengirim salam kepada Sayyidah Khadijah.
Allah As-Salam yang maha memberi keselamatan. Maka dimanapun, kapanpun, terus seperti apapun keadaan Khadijah radhiyallahu anha, ini pasti aman, nggak akan pernah mendapatkan kesedihan. Aman dari apa maksudnya? Aman dari murkanya Allah, aman dari apa lagi? Kebenciannya Allah. Ini terselamatkan, masya Allah. Itu salah satu hal yang membuat aku semakin terkagum kepada beliau ya. Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan, sampaikan padanya juga, sampaikan padanya pula bahwa aku Jibril juga berkirim salam kepadanya. Masya Allah, dari Allah, dari malaikat Allah. Bagaimana menurut kamu? Apa ini suatu hal yang biasa? Kalau menurut aku ini apa ya? Bahkan sebenarnya aku pun keluh ini untuk aku agak apa ya? Aku agak malu gitu ya untuk menceritakan tentang beliau karena bagaimanapun aku merasa bodoh tentang beliau, tentang segala kemuliaan yang beliau miliki gitu ya. Tapi ya aku memberanikan diri untuk sampaikan ke kalian bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini luar biasa sekali, yang wanita yang patut kita teladani teman-teman. Dan di samping itu juga kalian perlu tahu bahwa Sayyidah Khadijah dari kecil itu tidak pernah melakukan tindakan yang tidak senonoh teman-teman. Bayangkan dulu beliau itu hidup pada zaman jahiliyah di mana saat itu kondisinya apa ya, pergaulan bebas gitu ya, itu hal yang lumrah. Minum khamar, berjudi gitu, zina, itu hal yang lumrah. Bayangkan, tapi beliau ini mampu menjaga kemuliaannya teman-teman, masya Allah. Bayangkan zaman jahiliyah seperti apa buruknya coba. Bahkan sampai ada dikatakan zaman itu tuh ada pernikahan aneh. Anehnya gimana sih? Ada pernikahan yang satu perempuan itu dilamar oleh 7 sampai 9 orang gitu ya. 7 sampai 9 orang, bayangkan. Dan semua itu mohon maaf menggauli perempuan tadi. Ya, perempuan tadi. Terus kalau sampai hamil gimana? Nah, kalau misalkan sampai hamil dan melahirkan wanita tersebut, itu cukup menunjuk aja tuh, ini bapak, ini kamu bapak anak ini. Cukup gitu aja, dipilih. Coba bayangkan. Makanya nggak heran dulu pada waktu atau pada masa zaman jahiliyah itu banyak sekali nasab yang nggak jelas teman-teman. Dan kemudian juga ada kayak kawin kontrak gitu. Ya gimana, bayangkan aja kalau kita ngontrak rumah ya, coba-coba gini mas, kita coba dulu 3 bulan atau 1 bulan 3 bulan gitu ya, kalau nyaman cocok kita lanjut, kalau enggak ya udah. Coba gimana hancurnya pada zaman jahiliyah, naudzubillah min dzalik. Makanya bersyukur sekali kita dikaruniai agama Islam ini teman-teman, dikaruniai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian teman-teman, di samping Sayyidah Khadijah ini apa namanya, dikatakan wanita mulia ya. Kenapa? Karena memang beliau ini terlahir dalam keluarga yang mulia. Kenapa? Beliau keturunannya mulia, coba. Keturunan, kalau garis keturunan atau nasabnya itu ditarik ke atas, itu pasti akan bertemu dengan baginda Nabi SAW di kakeknya. Terus kemudian juga beliau ini termasuk suku Quraisy gitu ya. Terus kemudian juga apa ya, rumahnya itu berdekatan loh dengan Ka'bah. Maksudnya gimana sih? Dulu tuh, zaman jahiliyah dulu. Kalau ada rumah yang semakin dekat dengan Ka'bah itu berarti menandakan orang itu punya pengaruh. Itu pasti dikatakan orang itu merupakan seorang tokoh gitu ya. Seorang apa namanya, pemuka gitu. Maka Sayyidah Khadijah, beliau itu rumahnya berdekatan sekali dengan Ka'bah. Kemudian beliau itu selain tidak pernah ya, dari kecil sampai dia dewasa seumur hidup tidak pernah melakukan tindakan yang tidak senonoh, beliau juga tidak pernah meminum khamr. Jadi lidahnya itu tidak pernah sama sekali menyentuh khamr, tidak pernah tersentuh khamr bahkan. Pada saat itu sekali lagi ya, zaman jahiliyah itu zamannya apa, segala macam halal. Beliau mampu menjaga lidahnya dari minum khamr. Padahal saat itu khamr itu kayak kita minum air biasa gitu. Khamr itu di mana-mana, bahkan minuman sehari-hari maksudnya gitu loh. Ya, minuman sehari-hari. Dan masya Allah, dia sekali lagi inilah mungkin alasannya,
beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau teguh memegang syariat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian karena memang beliau ini wanita yang mulia, disegani, banyak sekali orang yang berburu ingin menjadi suami beliau. Nah, jadi dikatakan bahwasanya Siti Khadijah itu menikah 2 kali. Sebelum menjanda lama, sebelum bersama Rasulullah, beliau ini sudah menikah dulu 2 kali. Pertama, beliau menjadi janda karena meninggal. Terus kemudian menikah lagi, terus kemudian ada yang mengatakan bercerai dan meninggalkan 2 anak. Kemudian setelah itu banyak sekali orang-orang yang berusaha mendapatkan beliau gitu, berusaha meminang beliau. Tapi apa? Dia menolak, dia lebih memilih menjanda. Nah, teman-teman tahu kenapa Siti Khadijah banyak diburu oleh para lelaki? Ya udah deh, jangan ditanya ya. Jangan dibilang kenapa Siti Khadijah menolak para lelaki itu. Jangan dipikir laki-laki semua yang ditolak itu biasa-biasa aja, nggak tampan atau nggak apa. Semuanya punya jabatan, semuanya punya kekayaan, semuanya punya kewibawaan. Tapi ini di sini mungkin karena memang dia ini tahu bahwa takdirnya ini nanti kita ceritakan di depannya. Kembali lagi tadi dikatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu banyak sekali diburu oleh laki-laki ya. Nah, alasannya memang yang jelas, beliau ini merupakan wanita yang sangat cantik, teman-teman, sangat cantik. Baiklah dia katakan pada saat menikah dengan baginda Nabi SAW, dia itu menikah usia 40 tahun ya. Tapi jangan jangan kalian pikir, jangan teman-teman pikir Sayyidah Khadijah usia 40 tahun sama seperti janda-janda yang kita suka temui usianya 40 tahun. Beda, teman-teman. Nah, jangan juga kalian pernah berpikir kenapa sih Nabi SAW menikah dengan janda gitu ya. Padahal Nabi SAW saat itu masih pemuda. Hati-hati, jangan salah menerima. Begini, Sayyidah Khadijah 40 tahun. Beliau tuh cantiknya luar biasa, teman-teman. Bahkan kalau dibandingkan ya dengan kita yang usianya 15 tahun itu masih kalah. Tetap cantikkan Sayyidah Khadijah, teman-teman. Entah itu tubuhnya, terus rupanya, cantiknya. Beliau sempurna dalam fisiknya. Gitu ya. Beliau pandai sekali menjaga tubuhnya. Jadi 40 tahun tuh kayak serasa Rasa masih muda gitu. Ya. Buktinya apa? Buktinya dia ini dikasih gelar, teman-teman. Ratu Mekah. Mana ada coba ratu yang biasa-biasa? Tentu kan ratu itu pasti cantik luar biasa gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyediakan loh. Allah telah memilih sosok wanita seperti beliau untuk nantinya disandingkan oleh kekasih Allah. Siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Kemudian tentang beliau lagi akhlaknya. Akhlaknya seperti apa? Beliau tentu saja karena memang dikelilingi oleh orang-orang atau beliau terlahir dalam keluarga yang mulia, keluarga yang tahu, yang beragama gitu ya. Beliau tentu orang yang memiliki akhlak yang baik, sangat baik. Bahkan dia itu juga santun. Kita tahu dia pembisnis dan itu pasti beliau itu memiliki banyak sekali rekan laki-laki, tapi beliau mampu menjaga harga dirinya, teman-teman. Mampu menjaga kehormatannya. Bayangkan ya, kalau biasa kan kita kalau di kita seorang perempuan punya mitra banyak dari kalangan laki-laki ya nggak heran sih kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi ini beliau luar biasa sekali. Beliau bahkan sangat dihargai saat itu ya. Makanya beliau sangat disegani. Kemudian beliau juga memang dikatakan seorang pembisnis. Iya, dia itu wanita karir, teman-teman, seorang pembisnis. Bahkan pada saat itu dikatakan bahwasannya beliau ini dikatakan tidak ada yang memiliki modal melebihi Sayyidah Khadijah. Jadi dia itu pemilik modal terbesar saat itu. Makanya nggak heran banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjadi mitranya gitu, menjadi bekerja sama dia.
Terus karena memang banyak sekali orang yang berminat untuk menjadi mitra beliau, beliau sampai apa ya, karena cerdiknya nih, beliau cerdik dalam berbisnis. Sampai dikatakan beliau itu tidak pernah rugi, teman-teman. Bayangkan coba, saat itu sosok wanita. Makanya nggak ada nggak ada alasan bagi seorang wanita untuk apa ya, untuk insecure gitu, nggak bisa apa-apa. Tolong dong, Allah SWT kasih apa ya, kasih contoh, kasih teladan untuk seorang wanita bisa apa ya, bisa mandiri gitu. Itu Khadijah contohnya. Kemudian apa ya, beliau komplit kan, cantik, pinter, akhlak mulia, terus kemudian apa, kaya raya, ideal, istri ideal. Nah teman-teman, seperti yang dikatakan tadi ya, banyak sekali lamaran yang ditolak oleh beliau. Kenapa? Di samping nggak ada yang selevel gitu ya, beliau juga memahami bahwa gini, ceritanya beliau tuh pernah bermimpi kejadian aneh gitu ya. Ya jangan ditanya ya, mimpi pasti aneh, nggak heran kalau mimpi aneh gitu ya. Beliau ini bermimpi bahwasanya ada matahari jatuh ke kota Mekah. Kemudian apa namanya, masuk ke rumah beliau dan ke pangkuan beliau. Sudah Khadijah langsung apa ya, sontak kagetnya. Bagaimana kalau teman-teman apa bermimpi seperti itu? Mungkin akan berpikir ya. Dia pun sama. Beliau merenung dan berpikir, ini apa sih? Dan tentu saja beliau yang memiliki katakanlah guru nasihat gitu ya, yang tidak lain adalah saudara sepupunya sendiri, Waraqah bin Naufal. Dia bertanya kepada dia, Waraqah bin Naufal. Beliau ceritakan mimpinya. Beliau ceritakan mimpinya tersebut, misalnya beliau ini mimpi begini, begini, begini gitu. Dan kata Waraqah bin Naufal dengan santainya gitu, jika benar mimpimu itu benar-benar mimpi. Loh, kenapa maksudnya? Karena kan ada memang ya yang mimpi tapi bukan mimpi gitu. Maksudnya gimana? Jadi kayak dia tuh menghayalkan sesuatu gitu sebelum tidur, tuh menghayalkan sesuatu terus ke bawah mimpi. Nah itu jadi kayak hayalan gitu lah. Itu hayalan tuh mimpi yang gak benar-benar mimpi. Maksudnya bukan mimpi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi makanya Warokah bin Naufal bilang gitu, jika kamu benar-benar mimpi dan mimpimu itu benar seperti itu, maka engkau akan suatu saat engkau akan menjadi istrinya Nabi akhir zaman, kata beliau. Akan menjadi pendampingnya Nabi akhir zaman, kata beliau. Sebagai perempuan tentu dong dia penasaran. Apa benar gitu ya? Akan ada Nabi akhir zaman. Beliau terus cari tahu dan bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Apa benar akan ada Nabi akhir zaman? Kapan dia datangnya? Gitu. Kapan dia lahir? Dan Waraqah bin Naufal juga bilang, menurut yang aku pelajari gitu ya. Dia ini seorang ahli kitab teman-teman. Jadi dia tahu, dia belajar gitu. Nah kata Waraqah bin Naufal, menurut yang aku pelajari, Nabi itu akan lahir dari kaum kita di Arab. Kelihatannya sih kalau melihat tanda-tandanya itu nggak akan lama lagi deh, gitu. Sebentar lagi maksudnya, kata Waraqah bin Naufal. Kelak juga ketika dia datang, aku juga akan mengikuti dia, kata Waraqah bin Naufal. Jadi Sayyidah Khadijah itu sebelum apa ya, sebelum ada Nabi SAW, sebelum beliau lahir, dia sudah paham gitu ya. Dia sudah paham bahwasanya nanti gitu, akan ada laki-laki seperti ini gitu. Beliau cerita kan tandanya seperti apa, seperti apa. Beliau cerita, dia udah paham baginda Nabi SAW. Nah terus kemudian memang beda 15 tahun ya, beda 15 tahun. Jadi Nabi lahir itu Siti Khadijah umurnya 15 tahun teman-teman. Tapi jangan heran, 15 tahun sekarang sama 15 tahun dulu itu beda gitu ya. 15 tahun sekarang masih apa ya, kayak masih SMP gitu ya, masih anak-anak. Tapi 15 tahun dulu itu Sayyidah Khadijah udah sangat dewasa gitu teman-teman, udah sangat dewasa. Karena memang pada zaman dulu usia balik gitu ya, 11, 12, dan 13 itu udah menikah, udah siap menikah gitu, udah dewasa siap menikah gitu. Makanya kalau dulu tuh menikah itu kisaran rata-rata umur 12-13 gitu. Itu kalau sekarang gimana coba? Ya dibilangannya apa sih? Merampas hak-hak perempuan gitu ya. Terus kemudian dibilang melakukan pernikahan terlalu dini lah gitu ya. Tentu hukum yang berlaku itu sesuai dengan orang-orang pada zaman itu teman-teman. Jadi makanya kalau
tentang dalam sejarah itu ya, kita harus kadang ngerti waduk ya, ngerti kondisi gitu ya, jangan disamain lah. Nah teman-teman, Sayyidah Khadijah itu umur 15 tahun udah sangat dewasa ya, udah sangat dewasa gitu. Bahkan beliau ada saatnya, jadi ketika beliau lahir kan Sayyidah Khadijah 15 tahun. Jadi beliau itu mendengar ya, bahwasanya ada bayi yang lahir, terus ada kejadian aneh nih yang menyertai bayi itu. Karena pada saat Nabi lahir ada peristiwa di mana ada cahaya yang menyingkap kerajaan Romawi gitu ya. Terus kemudian juga ada apa lagi? Di tahun beliau lahir itu nggak ada perempuan, nggak ada anak perempuan yang lahir. Jadi semua laki-laki teman-teman. Nah peristiwa-peristiwa seperti itu tuh Sayyidah Khadijah perhatikan gitu, denger gitu, ya perhatikan, oh dia udah lahir nih gitu ya. Dia itu hidup di masyarakat, ya dia itu hidup di masyarakat dan tentu saja beliau mendengar gitu ya berita-berita yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Lahirnya seperti ini, kejadian seperti ini, itu semuanya terekam oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di masa pertumbuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang aneh juga pada saat beliau kecil. Peristiwa-peristiwa luar biasa itu juga Sayyidah Khadijah apa ya perhatikan gitu, denger gitu ya. Nah dia Sayyidah Khadijah kan dia udah paham ya, dia itu akan menjadi istri Nabi akhir zaman ya. Dan dia tuh apa ya ketika mendengar hal-hal seperti itu, oh dia berpikir oh kayaknya ini nih teman-teman. Dia tuh langsung kok gitu. Dia sadar betul, jangan-jangan ini yang dimaksud Al-Amin itu. Nabi akhir zaman itu kayaknya ini gitu. Makanya Sayyidah Khadijah itu pada saat mendengar hal-hal seperti itu, dia langsung mendatangi pamannya Nabi SAW, Abu Talib. Dan beliau berkata, udahlah Muhammad sama saya aja, ikut sama saya gitu. Biar saya jadikan partner gitu ya. Biar saya jadikan partner untuk dagang, untuk nanti saya bawa dagang. Nanti beliau dagang ditemani oleh orang kepercayaan saya gitu. Orang katakanlah tangan kanan Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Nama laki-laki tapi Maisarah teman-teman ya. Beliau berangkatlah sama Maisarah gitu ya untuk berdagang katakan ke negeri Syam gitu, ke negeri Syam. Ya teman-teman, kenapa Sayyidah Khadijah melakukan hal ini? Mengirim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Maisarah tangan kanannya, orang kepercayaan Siti Khadijah untuk berdagang ke luar negeri. Jadi mungkin Sayyidah Khadijah ini ingin apa ya lebih mengenal dia seperti apa. Dia sebenarnya udah tahu ya bahwa dia itu Al-Amin, dia jujur gitu ya. Tapi mungkin ingin lebih membuktikan teman-teman ya. Dan dia pun melakukan hal itu, mengirim beliau ke luar negeri untuk berdagang. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di antaranya itu dinukil dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau kalian mau kenal nih sama orang itu baik atau tidak, kalian ajak ke bisnis. Kalian akan melihat dan kalian akan mengetahui dia itu seperti apa. Apakah dia itu apa ya mau sama-sama untung sama kita atau pengen menang sendiri, pengen untung sendiri gitu. Itu kan kelihatan. Yang kedua, kita apa ya ajak jalan bersama, ajak ajak jalan bareng. Dari situ juga kelihatan nantinya. Nah itu orang punya respect atau enggak, peduli atau enggak gitu ya. Itu akan kelihatan nantinya. Nah itu kalinya mungkin seperti itu maksudnya ya. Pengen melihat. Maka singkat ceritanya nih, Maisarah bersama Nabi SAW itu pulang. Nah waktu mereka pulang, nah tentu saja ya, karena memang Sayyidah Khadijah udah apa ya, udah tumbuh benih-benih cinta ya. Bahkan bukan benih lagi ya, udah jadi gitu ya. Tentu dong, kalian juga pasti kalau senang sama seseorang nggak sabaran nih. Apa ya buat denger kisah atau cerita tentang dia. Nah maka Sayyidah Khadijah juga seperti itu. Dia langsung manggil Maisyarah, gimana seperti apa beliau, gitu loh. Dan Maisyarah pun masya Allah dia kagum sama baginda Nabi SAW. Bahwasanya cerita nih bahwasanya baginda Nabi saat di sana tuh wah waktu perjalanan kita tuh adem nggak kepanasan. Lah kok bisa? Ya memang bisa karena kita tuh kemana-mana diikutin awan kata beliau, kata Maisarah itu diceritakan kepada Sayyidah Khadijah, kita diikutin awan kemana-mana. Sayyidah Khadijah paham ya, udah tahu nih ciri-cirinya. Kemudian cerita lagi, terus kemudian apa, terus kemudian waktu dia berdagang kita baru gelar aja tuh udah rame, udah ludes, udah semua orang kayak berburu barang-barang kita gitu, kata Maisarah.
Terus kemudian apa lagi, terus kalau di jalan tuh dia itu orangnya tuh ngalahan gitu, kata Maisarah, dia ngalahan orangnya, dia tuh selalu mendahulukan orang lain teman-teman, kayak gitu. Masya Allah, Maisarah bercerita seperti itu teman-teman. Nah, dari semua kisah-kisah yang Maisarah katakan, Sayyidah Khadijah langsung pikir, bener nih, ini bener-bener orang yang aku cari, ini nih bener-bener Al-Amin yang aku tunggu, aku cari gitu. Jadi Sayyidah Khadijah udah apa ya, udah teman-teman, dia sudah paham betul masa depannya seperti apa dari mimpi tersebut ya. Dan singkat ceritanya, beliau menikah. Nabi SAW berusia 25 tahun dan beliau usia 40 tahun. Tapi meskipun begitu, memang semua orang mengatakan, wah, serasi, cocok gitu ya. Semua orang mengatakan memuji pasangan ini, teman-teman. Dari pernikahan ini bisa kita teladani beliau bagaimana kita bisa menjadi seorang istri yang baik bagi suami. Salah satunya apa? Saat beliau menikah itu ya, beliau mengatakan, aku ini milikmu. Apa yang menjadi milikku, itu semua juga milikmu. Teman-teman bisa bayangkan gak? Seorang wanita kaya raya ya, menikah dengan katakanlah misalkan kekayaannya itu di bawah perempuan itu. Mungkin kalau zaman sekarang keadaannya seperti itu seolah-olah istrinya itu lebih mulia dari suaminya, teman-teman. Nah, kemudian apa? Di samping itu juga kan suka ada nih kata-kata, uangmu, uangku, uangku bukan uangmu. Sering kan dengar kata-kata itu. Nah, itu menurut aku aneh sekali gitu. Itu kerja nggak seperti itu. Itu Khadijah nggak seperti itu, teman-teman. Kita sering mendengar bahwasanya dia tuh menginfakkan seluruh hartanya untuk agama, yang untuk perjuangan Nabi SAW. Beda ya kalau kita, mungkin itu tadi apa ya, uang jajan yang kita hasilkan sendiri itu enggan untuk berbagi kepada suami, enggan untuk berbagi pada keluarga kita. Teman-teman, kadang hal-hal kayak gitu tuh, konsep seperti itu sebenarnya agak ganggu kayak di pikiran aku. Kenapa? Kayak aneh konsepnya gitu. Gimana gak aneh coba? Dia perempuan yang tubuhnya itu lebih berharga dari apapun gitu, dia kasihkan ke suaminya gitu. Nah ini uang yang apa ya, yang ada habisnya gitu, ada limitnya, dia nggak mau ngasih. Gimana coba? Saya tuh nggak ngerti dengan konsep kepemilikan seperti itu loh. Bayangkan lagi, dia itu juga perempuan yang apa, misalkan dikasih mahar yang nggak seberapa, nggak jelas juga gitu. Terus misalkan katakanlah dia dikasih mahar 1 juta, perempuan itu punya uang pribadi 10 juta. Mas, ini uangku ya, mas nggak boleh pakai misalnya gitu. Gimana? Kan aneh ya. Anehnya gimana? Dirinya nilainya tuh lebih dari apapun, lebih dari dunia dan isinya, teman-teman. Wanita itu berharganya seperti itu. Tapi apa ya, dibanding uang 10 juta misalnya tadi, dia nggak mau ngasih ke suaminya. Kenapa tubuhnya dikasih? Kenapa harga dirinya dikasih? Kehormatannya dikasih? Coba logikanya seperti apa? Nah, kalau Sayyidah Khadijah itu berbeda, teman-teman. Sayyidah Khadijah berbeda, teman-teman. Dia korbankan apapun yang dia miliki. Bukan hanya harta, bukan hanya jiwanya gitu. Apapun yang dia miliki itu korbankan. Seluruh hartanya bahkan dikatakan sampai habis dipakai dakwah Rasulullah SAW. Ya kan? Kita sering dengar hal itu. Dari sekian banyak perjalanan beliau gitu, setelah menikah itu, beliau ini baginda Nabi SAW merindukan sesuatu yang nggak bisa dicerna oleh kita ya. Maka beliau itu naik ke suatu gunung namanya Jabal Nur, dan di sana itu ada gua namanya Gua Hiro. Dan beliau pamit kepada Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah tentu saja mengizinkan, mendukung gitu ya, mendukung. Bahkan tak hanya itu juga, Sayyidah Khadijah sampai mempersiapkan bekalnya gitu ya. Bekal misalkan 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Kalau kita di kehidupan sekarang tuh beda ya. Ada suami aja kerja di depan komputer terus, ngomongnya pasti apa? Ya udah, sana aja tidur sama komputermu, gitu kan? Tidak, Khadijah nggak seperti itu, teman-teman. Khadijah nggak seperti itu, masya Allah. Nah itulah istri yang luar biasa. Beliau dukung suaminya seperti apapun keinginan suaminya. Kemudian suatu saat apa ya, tadi dikatakan di awal ya, Khadijah kangen.
kangennya tuh memang bukan kayak kangen kita gitu loh. Jadi kangennya Siti Khadijah tuh dia khawatir, apakah selama itu Nabi masih sehat, apakah, bekalnya masih ada gitu ya. Rindunya seperti itu. Maka beliau pun langsung dirinya sendiri yang, menjenguk. Menjenguk ini gimana, bayangkan coba, beliau ini kan kesehariannya itu di pasar, berbisnis, ya, nggak pernah tuh naik gunung, tapi beliau nggak nyuruh orang, beliau langsung sendiri yang naik gunung gitu. Saat itu emang bayangkan, belum terbuka jalan, masih bebatuan terjal teman-teman. Bayangkan ya kalau zaman sekarang kan kita kebanyakan sama pembantunya itu suka nyuruh, "Tolong lihat tuh Bapak udah makan atau belum?" gitu ya, "Bapak udah ini atau belum?" Yang perhatian jadinya pembantunya, makanya gak heran ya suka banyak, majikan tuh nikah sama pembantu, ya orang yang perhatiannya juga pembantu kan, enggak bukan istrinya. Banyak isi-isi kayak model kayak gitu zaman sekarang, naudzubillah. Nah, Siti Khadijah enggak, Siti Khadijah naik sendiri ke Jabal Nur, ke Gua Hiro untuk memastikan baginda Nabi SAW. Maka saat dia sampai ke Gua Hiro, dilihatnya dari jauh, Masya Allah. Siti Khadijah melihat baginda Nabi sedang khusyuk dalam ibadahnya. Kemudian karena memang dia ini tidak mau ya sampai mengganggu suaminya, mengganggu baginda Nabi SAW, apa coba? Dia balik lagi ke Mekah, teman-teman. Dia kembali lagi ke Mekah. Dia cukup melihat, memastikan aja. Bayangkan coba, betapa dewasanya beliau menyikapi suami yang seorang nabi, seorang pendakwah gitu ya. Sedang aja benar-benar totalitas memperhatikan suaminya gitu. Totalitas mengabdikan hidupnya gitu.